Ingin menghadirkan manfaat yang lebih bagi masyarakat, tidak hanya melalui layanan kelistrikan, tetapi juga melalui pemberdayaan ekonomi. Sektor pertanian merupakan tulang punggung perekonomian Bangli, sehingga kami berharap bantuan ini dapat meningkatkan produktivitas petani sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat, khususnya di Bangli. Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Sari Galuh Mesari, Igusti Putu Wargita, bantuan mesin pengering padi tersebut menjadi jawaban atas persoalan yang selama ini dihadapi petani. Yang jelas kalau kita pakai koefisiensi daripada mesin itu sendiri, yaitu vertical dryer, yang dalam hal ini diberikan oleh PLN sebagai tanggung jawab sosial daripada PLN itu sendiri. Jadi jelas sangatlah membantu, Pak. Dan efisiensinya itu sangat banyak. Jadi efisiensi apa yang kita dapatkan? Satu, karena vertical dryer, ya sistemnya itu kan sistem open, Pak. Jadi kita menggunakan sekam sebagai bahan bakarnya. Tentunya itu adalah alami, kita non fosil. Jadi bahan bakarnya non fosil, kemudian penggeraknya juga non fosil karena kita pakai penggerak dinamo dari tenaga listrik semua. Jadi secara efisiensi kita dapatkan hasil yang lebih maksimal. Sementara itu, Wakil Bupati Bangli Iwayan Diar menyampaikan apresiasi kepada PLN atas konsistensinya mendampingi kelompok tani Sari Galuh Mesari melalui program TJSL. Jadi sangat kita yakini dengan kehadiran mesin ini akan membantu para petani yang ada di Kabupaten Bangli. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih karena ini sudah dari awal didampingi oleh PLN. Ini adalah penyerahan bantuan TJSL yang ketiga. Ini luar biasa. PLN memang betul-betul ingin peduli, mendampingi bagaimana kelompok tani Sari Galuh Mesari ini memang betul-betul bisa berkembang, berdaya, dan pada akhirnya mensejahterakan kelompoknya sendiri. Melalui program TJSL, PLN UIT Bali terus memperkuat komitmennya untuk menghadirkan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. Tidak hanya memastikan keandalan pasokan listrik, PLN juga berupaya menjadi mitra pembangunan melalui program pemberdayaan yang mampu meningkatkan produktivitas, memperkuat ekonomi lokal, dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat Bali. Yana dan Dek Putra, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi Xinhua Jakarta. Kunjungi Bali TV. Kenal Veronica kok es luar tarik Melaka bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru, hitam pekat bikin beta gembira tempat melaju. Es luar white coffee nikmat enak bikin nagih kok. Mau luar white coffee kok satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Cat kayu dan besi. Musim hujan tiba, bencana banjir bisa mengancam jika kita tidak waspada. Kebiasaan buruk seperti membuang sampah sembarangan bisa menyumbat aliran air. Kita bisa mencegah banjir dengan bergotong royong, menjaga selokan bersih, dan menanam pohon. Siaga di musim hujan, jaga lingkungan kita. Bersama, kita bisa terhindar dari banjir.
Jajaran Xinhua Biro Jakarta mengunjungi gedung pers Bali Kanada Bali TV pada hari Selasa 30 Juni 2026. Agenda kunjungan dalam rangka mempererat hubungan antar media. Director General of Xinhua News Agency Jakarta Bureau, Chow Kai, bersama Chief of Marketing Xinhua Jakarta Bureau, Lee Sibo, disambut langsung oleh pimpinan redaksi Bali TV, Imade Swece. Dalam pertemuan tersebut, Chow Kai memperkenalkan Xinhua sebagai kantor berita nasional Tiongkok yang telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1954. Ia menyampaikan bahwa Bali TV dan Bali Post merupakan media yang memiliki pengaruh kuat di Bali sehingga dinilai memiliki potensi besar untuk menjalin kemitraan strategis dengan Xinhua. Menurut Chow Kai, Bali memiliki posisi penting sebagai salah satu destinasi wisata favorit wisatawan asal Tiongkok yang dikenal dengan kekayaan budaya, keindahan alam, serta keramahan masyarakatnya. Kondisi tersebut dinilai semakin memperkuat hubungan antara Indonesia dan Tiongkok yang selama lebih dari 13 tahun telah menjadi mitra dagang utama satu sama lain. Xinhua is China's national news agency, and we've been here in Indonesia since 1954. And we know Bali Post and Bali TV are the most influential media outlets here in Bali. So we want to find cooperation opportunities between Xinhua and Bali TV and Bali Post. You know, Bali is one of the most favorite places for Chinese visitors. And Bali is famous for its culture, for its beautiful landscape, and its excellent people. So I think China and Indonesia are biggest trading partners for more than 13 years, and there are many opportunities, between our great two peoples. And I think in the future we can, have more cooperation in news contents creation, and also some opportunities in maybe in training or personal exchanges. Kunjungan Xinhua Jakarta ke Bali TV diharapkan menjadi awal terbangunnya kolaborasi yang lebih erat antara kedua lembaga media, sekaligus memperkuat pertukaran informasi dan kerjasama media Indonesia-Tiongkok di masa mendatang. Bunga dan Angkat Wirawan, Bali TV. Sebanyak 36 peserta mengikuti mertatah massal yang diselenggarakan Universitas Hindu Negeri UHN Gusti Bagus Sugriwa. Program yang baru pertama kali digelar ini menjadi implementasi Tridharma Perguruan Tinggi, yakni pengabdian masyarakat. Kegiatan resmi dibuka Rektor UHN Bagus Sugriwa, Profesor Gusti Ngurah Sudiana, didampingi Wakil Bupati Bangli Iwayan Tiar. Pengabdian masyarakat metatah massal ini didahului prosesi ngekep, pebiakaon, natap menek kelih, ngeraja singa, dan ngeraja swala, serta pamuspan. Agenda dilanjutkan sungkeman kepada orang tua dan dilanjutkan prosesi metatah. Peserta berasal dari seluruh kabupaten kota se-Bali. Ada pula peserta yang berasal dari luar Bali. Menurut Rektor UHN Bagus Sugriwa, Profesor Ngurah Sudiana, kini pihaknya melaksanakan program pengabdian masyarakat yang benar-benar dibutuhkan masyarakat seperti metatah atau potong gigi, mengingat prosesi ini membutuhkan biaya besar jika dilaksanakan sendiri-sendiri. Kedepan program ini akan terus dilaksanakan dan diharapkan bisa melibatkan lebih banyak peserta. Massal itu adalah sangat penting dan merupakan kewajiban orang tua kepada anaknya dan membutuhkan biaya besar kalau melaksanakan tata massal sendiri-sendiri. Oleh karena itulah pengabdian kita sebagian geser untuk melaksanakan tata massal. Di samping dari sisi biaya dan juga kewajiban dari orang tua, tata massal ini secara tatu maknanya sangat tinggi dalam pelaksanaan ajaran agama Hindu. Dan program ini juga merupakan dorongan dari Bapak Bupati Bangli, Pak Wakil Bupati,
untuk bagaimana program pengabdian masyarakat bisa menyentuh langsung kebutuhan masyarakat yang utama dan paling bawah. Dan Mentata Masal ini ternyata banyak diminati oleh masyarakat dan peserta juga banyak, tidak saja dari Bali tapi juga ada dari Lumajang. Nah, untuk tahun yang akan datang kita akan bersinergi dengan program Bapak Bupati, Pak Wakil Bupati untuk melaksanakan Mentata Masal ini lebih. Wakil Bupati Bangli Wayan Diar mengapresiasi program pengabdian masyarakat Metatah Masal ini. Kedepan pihaknya menginginkan adanya sinergitas dengan pihak kampus agar program yang memang dirasakan sangat membantu masyarakat ini terus bisa digelar. Wabub menambahkan Pemkab Bangli juga telah memiliki program ngaben masal demi meringankan beban masyarakat Bangli. Ini akan bisa dilaksanakan lebih masif lagi dengan sosialisasi yang lebih lama sehingga pesertanya semakin tinggi, dan bahwasanya memang pengabdian WAN Gusti Bagus Sugriwa ini akan dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan. Utamanya yang diharapkan adalah masyarakat yang berada di lingkungan WAN yang ada di Kabupaten Bangli. Karena kami di Kabupaten Bangli itu sudah melaksanakan beberapa program, utamanya adalah ngaben masal. Ini kita danai. Agus Sudiatmika, Bali TV. Pemerintah gulirkan stimulus sasar transportasi hingga bantuan pangan. Kami segera kembali dengan informasinya. Kenal Veronica kok es luar tarik Melaka bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru, hitam pekat bikin beta gembira tempat melaju. Es luar white coffee nikmat enak bikin nagih kok. Mau luak white coffee kok satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Pemerintah menggulirkan stimulus ekonomi senilai Rp26,34 triliun untuk menjaga stabilitas dan momentum pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal kedua dan semester 2 tahun 2026. Stimulus tersebut disiapkan di tengah dinamika perekonomian global yang masih dibayangi ketidakpastian konflik geopolitik kawasan Timur Tengah. Stimulus tersebut disiapkan di tengah dinamika global yang masih dibayangi ketidakpastian. Meski konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah mulai menunjukkan tanda-tanda mereda, dampaknya masih memengaruhi kondisi ekonomi dan pasar global. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan,
pemerintah terus mengambil langkah proaktif dan antisipatif untuk memitigasi resiko eksternal yang berpotensi memengaruhi perekonomian nasional. Erlangga menjelaskan, terdapat 8 kebijakan dalam paket stimulus ekonomi tersebut. Kebijakan itu terbagi dalam 3 pilar utama, yakni stimulus dan insentif untuk konsumsi serta dunia usaha, program magang dan vokasi untuk ketenagakerjaan, serta bantuan pangan sebagai jaring pengaman sosial. Oleh karena itu, arahan Bapak Presiden pada kesempatan ini kami akan mengumumkan stimulus ekonomi di semester kedua. Bagian besar sudah disampaikan sesudah rapat Rakortas dan juga sebagian lagi merupakan arahan daripada Bapak Presiden. Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis. Ini berupa tarif khusus PPh final royalti sebesar 1,5% bagi penulis. Regulasi existing itu rata-rata 5-35%, dan ini adalah salah satu dari janji kampanye Bapak Presiden. Dan yang kedua, untuk mendorong mobilitas masyarakat, arahan Bapak Presiden untuk diskon transportasi sekalian saja diumumkan untuk periode libur sekolah maupun libur Nataru, diikuti dengan insentif baik itu transportasi udara selama musim liburan maupun di Nataru. Nanti Pak Menteri Perhubungan akan menjelaskan secara lebih detail. Salah satu kebijakan yang disiapkan adalah insentif pajak bagi penulis nasional. Pemerintah menetapkan tarif khusus pajak penghasilan final royalti sebesar 1,5% untuk mendukung industri kreatif dan kesejahteraan para pembuat karya. Selain itu, pemerintah memberikan insentif dan diskon transportasi untuk mendorong mobilitas masyarakat serta pergerakan ekonomi selama periode libur sekolah. Dari Jakarta, Julius Soeharto dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Keberadaan fasilitas pengolahan padi di Kabupaten Bangli dinilai akan memberikan dampak positif bagi sektor pertanian, terutama dalam memangkas rantai distribusi dan menekan biaya operasional yang selama ini ditanggung petani. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Bangli, Iwayan Diar, di Desa Bebalang, Bangli. Wakil Bupati Bangli, Iwayan Diar, mengatakan fasilitas tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat sektor pertanian, sekaligus meningkatkan nilai tambah hasil panen masyarakat. Menurutnya, sebelumnya sebagian proses pengolahan hasil pertanian masih harus dilakukan di luar Kabupaten Bangli, sehingga menambah beban biaya, khususnya untuk transportasi dan distribusi. Setelah tersedia di Kabupaten Bangli, biaya angkut menjadi lebih rendah. Iwayan Diar optimis ini akan menggerakkan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangli. Dengan kehadiran penyesuaian ini akan menggerakkan pemberdayaan ekonominya, terjadi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangli. Karena memang rantai distribusinya akan semakin dekat. Yang itu nih, kalau memang dulu misalnya harus ke Gianyar, sekarang sudah ada di Bangli dan terdekat. Jadi otomatis akan memotong daya operasional, utamanya daya pengangkutan. Wakil Bupati menambahkan, hadirnya fasilitas pengolahan padi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi proses produksi, memperkuat daya saing hasil pertanian lokal, dan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bangli juga berharap keberadaan fasilitas tersebut mampu menjadi pendukung penguatan ketahanan pangan daerah dan mendorong kesejahteraan petani secara berkelanjutan. Yana dan Dek Putra, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan SPMB lancar, sosialisasinya sudah digelar jauh-jauh hari.
daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Marjang disampun angkat ke alit nekuli metapah kalau kebaos mepandes betawi sangi drama antar ketua Banjar Jakarta Selatan hari di Jakarta Selatan para pinangita miwah tokoh-tokoh umat ini emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha angger mencangin purikau wenten taler 6 TPS tani kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6 Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB di Kabupaten Buleleng telah disosialisasikan jauh sebelum pendaftaran dibuka. Masyarakat diimbau memahami jalur penerimaan, mekanisme perankingan, dan menyesuaikan pilihan sekolah dengan potensi yang dimiliki. Secara keseluruhan, terdapat 13 subjalur yang terbagi dalam 4 jalur penerimaan. Ya, jadi tidak lagi jarak terdekat dari rumah. Tingginya minat masyarakat mendaftar di SMA Negeri 1 Singaraja kembali terlihat pada pelaksanaan SPMB tahun ini. Kepala SMA Negeri 1 Singaraja, Made Sri Astiti mengatakan, sekolah telah memberikan sosialisasi kepada SMP di Buleleng terkait tata cara pendaftaran, sistem perankingan, hingga ketentuan pada masing-masing jalur. Dengan demikian, calon peserta didik diharapkan tidak salah memilih jalur saat mendaftar. Juga tidak hanya dari sekolah saja, tetapi juga dari siswanya, bagaimana mengenali dirinya, tentu pada potensinya, karena tidak mesti pada anak itu harus pada akademik saja, juga pada non-akademik dikembangkan. Jadi di sini kita mengembangkan semua potensi yang ada pada diri masing-masing siswa. Dan tentu juga support dari orang tua, terutama juga komite, dan juga pemerintah. Made Sri Astiti juga tidak menampik anggapan masyarakat yang menempatkan SMA Negeri 1 Singaraja sebagai salah satu sekolah favorit di Buleleng. Menurutnya, kepercayaan masyarakat tersebut harus dijaga melalui peningkatan kualitas pembelajaran, prestasi siswa, serta pelayanan pendidikan yang berkelanjutan. Ia juga menjelaskan untuk jalur prestasi berdasarkan tes kemampuan akademik atau TKA sebagai sekolah berkategori A, SMA Negeri 1 Singaraja menetapkan kuota sebesar 40% sesuai ketentuan yang berlaku. Yasari Yuli, Bali TV. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG tak hanya membawa manfaat bagi siswa sebagai penerima. Di tangan seorang pelajar SMA Negeri 1 Singaraja, limbah makanan dari program tersebut justru menjadi inspirasi karya ilmiah yang mengantarkannya meraih juara pertama Lomba Esai tingkat nasional. Jadi untuk di pendahuluannya Igede Teja Karisma Yusa, siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Singaraja, berhasil meraih juara pertama melalui esai berjudul Modifikasi Tebe Modern berbasis Internet of Things atau IoT untuk menanggulangi limbah MBG di SMA Negeri 1 Singaraja. Dalam Pekan Raya Esai dan Poster Siswa Nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Pendidikan Ganesha, inspirasi karya ilmiah ini muncul setelah Teja mengamati sisa makanan dari program MBG di sekolahnya yang mencapai sekitar 28,35 kg setiap hari. Kami melakukan observasi di sini selama seminggu di SMA Negeri 1 Singaraja, di mana selama proses pemberian MBG berlangsung, kami mencoba menimbang limbah-limbah yang ada dan rata-ratanya itu adalah sekitar 28 kg per harinya. Jadi di sana kami melihat bahwa kenapa kalau misalnya limbah MBG ini dibiarkan begitu saja di lingkungan, kenapa
tidak kita olah menjadi hal yang lebih berguna daripada dibiarkan menumpuk dan justru bisa mencemari lingkungan sekitar. Dalam esainya, Teja mengusulkan modifikasi tebe modern berbasis Internet of Things atau IoT. Sistem pengomposan cerdas ini melengkapi komposter konvensional sedalam 2 meter dengan sensor untuk memantau suhu, kelembapan, dan kadar gas metana. Teknologi tersebut bertujuan mengoptimalkan proses penguraian sampah organik menjadi pupuk, mengurangi bau sekaligus mendeteksi potensi kebakaran secara otomatis. Selama proses penyusunan karya ilmiah, Teja mendapat pendampingan dari pembina ekstrakurikuler kelompok ilmiah remaja atau KIR Rian. Dan saya sebagai pembina menyambut baik dengan adanya ide yang disampaikan oleh Teja. Itu selama observasi melakukan pendampingan juga? Selama observasi, ya saya sebagai pembina juga mendampingi Teja dari tahap awal persiapan, yaitu pelaksanaan observasi sampai penulisan naskah, dan ketika lolos ke grand final pun karena ada presentasi, saya juga mendampingi Teja dalam latihan-latihan presentasi dan juga pendampingan tanya jawab. Tak berhenti pada prestasi ini, Teja bersama tim KIR SMA Negeri 1 Singaraja kini tengah mempersiapkan inovasi dan karya ilmiah baru untuk mengikuti kompetisi tingkat nasional berikutnya. Yasari Yuli, Bali TV. Pemirsa, kerahayuan, keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan merupakan anugerah dari Ida Sang Hyang Widiwasa yang senantiasa dimohonkan dan diyakini oleh seluruh umat Hindu. Hal tersebut tercermin dari umat Hindu DKI Jakarta Selatan, bahkan hingga Depok, mengikuti persembahyangan bersama Puja Wali ke-41 Pura Amertajati Pangkalan Jati yang jatuh di Purnama Sasih Kase 29 Juni 2026. Umat Hindu wilayah DKI Jakarta Selatan dan sekitarnya, bahkan hingga Depok, Bekasi, turut hadir mengikuti persembahyangan bersama yang dipuput oleh Ratu Prandep Panji Sugata dari Geria Lenteng Agung. Salah satu Ketua Panitia Puja Wali ke-41 Pura Amertajati Pangkalan Jati, Iketut Sugiyata mengatakan, rangkaian-rangkaian menyambut Puja Wali sudah dilalui dengan lancar dan baik. Di antaranya matur piuning, posko, dana punia, kegiatan bakti sosial, Dharma Tula Pinandita, ngayang-ngayah umum, lomba membuat pejati bagi ibu-ibu Dharmika Jakarta Selatan, matur piuning, nuasin karya, hingga membuat lawar bersama Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama. Ya, pertama itu adalah 10 Mei itu kegiatan sosial ya, jalan sehat, senam aerobik, kemudian ada juga edukasi kesehatan, check up kesehatan gratis ya. Semua itu dilakukan di tanggal 10 Mei dengan tujuan ya supaya umat Hindu di Jakarta Selatan ini guyup, sehat, ya, sehat secara jasmani dan rohani ya. Siap dalam menyiapkan Puja Wali ke-41 ini. Nah, kemudian selanjutnya di tanggal 14 Juni ya. Nah, itu teruskan dilanjutkan dengan kegiatan Dharma Tula Pinandita. Dharma Tula Pinandita itu kita adakan khusus untuk Pinandita dan Serati Banten di Jakarta Selatan. Ya. Itu sebagai narasumber adalah Ide Pandita Nabe Dharma Putra Paseban dari Geria Perempuan. Ini juga antusias ya, Pinandita dan Serati Banten itu tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi, peningkatan jenana Pinandita dalam hal penganteban Banten, khususnya Banten Pecarwa. Karena selama ini ya, mungkin ya harapannya ya pertama agar Sematon Jakarta Selatan ini kami kompak guyup gitu ya, menyiapkan Nyangger Puja Wali ini ya, dan tentunya ya oleh Wara Nugraha dari Ida Sang Hyang Widiwasa, kesehatan, kerahayuan, kerajangan ya, rumah tangga mereka tentram, sukses, anak-anaknya, pendidikannya, dan kesejahteraan keluarganya juga meningkat. Itu yang kita harapkan. Dan tetap menjaga toleransi antar umat beragama juga nggih. Sesama. Nggih, luar biasa. Para pasati patut. Om Santi. Sementara itu, Ketua Pengempuan Pura Amertajati Pangkalan Jati, Imade Mas Sudiat Nyano mengatakan,
mengajak umat Hindu Nusantara untuk selalu memanjatkan rasa syukur dalam upacara Puja Wali sebagai bentuk terima kasih dan bakti kepada Ida Sang Hyang Widi-Wasa atas anugerah keselamatan, kesejahteraan, dan kelimpahan yang telah dilimpahkan kepada alam semesta beserta isinya. Makin iki kita saya Puja Wali yang ke-41 Purnama terjadi di Purnama yang kasih puniki harapannya dugi Puja Wali puniki memberikan anugerah pada seluruh penyiwi, pemuda, dewa warga umat Sedharma Jakarta Selatan puniki memberikan kesejahteraan, rahayuan, keagungan. Puja Wali niki yang adalah ungkapan rasa syukur daripada kita untuk memperingati hari Puja Walinya ini biar memberikan kedamaian buat kita semua. Hari geraha yang berguna buat umat semuanya. Dari Jakarta, Juli Soeharto dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Kini kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Seputar Bali bersama Minyak Kapun Ganapati Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV at News Bali TV. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Madi Sukadan Karang pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.